DPR itu tidak seperti yang dibayangkan hanya di kantor, dia hanya rapat-rapat. Banyak sekali Gen Z itu yang apatis tentang politik. Kalau dari sudut pandang Pak Ketua gimana? Kita butuh anak muda itu melek politik. Itu angka yang juga sedikit. Betul. Kalau Jawa Timur untuk 42 juta, hampir 12 juta sendiri itu Gen Z. Yang ini siap untuk menjadi tenaga baru, ya, usaha baru, dia pekerja baru, dia harus punya lapangan kerjaan, tidak boleh nganggur. Itu apalagi kalau ada kegiatan hari ulang tahun partai politik itu, udah kegiatan tidak pernah berhenti. Dan itu menyasar ada yang kegiatan untuk memberikan ruang kepada anak muda. Assalamualaikum, kembali lagi di podcast Ngopeni Rakyat, persembahan dari Times Indonesia. Ngopeni Rakyat adalah podcast yang memang kita siapkan khusus untuk Bapak dan juga Ibu dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur bisa berbincang lebih dekat, berbincang lebih jauh bersama dengan kita di sini. Dan kali ini kita sudah kehadiran orang nomor 1 di Gedung Indrapura. Nah, beliau ini senior, tapi jiwanya nggak mau kalah sama yang masih muda. Langsung saja kita sapa Bapak Musyafaq Rauf atau yang akrab disapa Cak Safaq. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita ya Cak ya. Masya Allah, kemarin sudah 2 episode, sekarang kita ketemu lagi. Gimana kabarnya? Lebih sehat? Atau lebih bahagia, lebih happy? Alhamdulillah, baik-baik, sehat walafiat. Mudah-mudahan Mbak juga begitu. Alhamdulillah, amin. Sehat walafiat ya. Iya, kegiatannya padat banget nih kayaknya, Cak Safaq nih. Ya. Apalagi agendanya akhir tahun begini ya, Cak ya? Iya, cukup lumayan. Tadi malam kita mengadakan kegiatan run ya, yang dilaksanakan di Kota Malang dan yang ikut lebih daripada 10.000 Gen Z luar biasa. Dan ada 2 yang dilakukan oleh kawan-kawan Gen Z, ada yang 5K, ada yang 8K. Itu memang yang lagi happening nih sekarang, Ca, untuk olahraga khususnya run ini ya. Ngomong-ngomong soal Gen Z, sesuai dengan tema kita pada hari ini yaitu peran Gen Z dalam membangun demokrasi. Kalau menurut Cak Safaq sendiri, gimana sih mendefinisikan Gen Z itu, Cak? Ya, jadi Gen Z itu kalau dihitung umur itu antara 17 sampai umur 30. Tapi memang Gen Z ini adalah mereka-mereka yang punya kategori anak muda yang nanti pada tahun 2045 mereka ini sudah menjadi orang dewasa yang cukup bisa kita beri kepercayaan untuk memimpin dan untuk bisa menjadi orang-orang yang sudah dewasa yang punya kemampuan untuk menjadi pemimpin di Jawa Timur atau Indonesia. Itu adalah Gen Z sekarang. Betul. Karena kalau umur 17 sekarang, kalau ditambah dengan 20 tahun ya, kalau dihitung sekarang kan sudah berapa? 47. Iya kan? 47, 45 dan sampai 50 itu adalah energiknya seorang usia produktif begitu ya? Untuk masuk di dunia politik. Ya, tentu begitu. Nah, kalau Gen Z ini kan sering dipuji, tapi juga banyak juga yang bilang bahwa Gen Z ini mental strawberry. Jadi banyak yang bilang kalau Gen Z ini manja, nggak mau susah, nggak mau bekerja keras, nggak mau bla 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 lah pokoknya. Ya. Gimana nanggapi terkait itu? Ya, justru itu Gen Z yang punya sifat seperti itu, kita harus hadir untuk bisa memberikan pendampingan atau memberikan edukasi kepada mereka bahwa
Anda tidak boleh cengeng, Anda tidak boleh ya serba harus sudah siap, sudah harus mapan. Tetapi Gen Z yang harus kita siapkan adalah mereka yang harus betul-betul ditempa dengan berbagai pengalaman, dengan kita ada semacam arahan-arahan tentang bagaimana dia akan mengisi Jawa Timur, mengisi Indonesia ini yang nantinya akan bisa menopang atau membuat karirnya itu menjadi cemerlang di masa-masa dia sudah dewasa. Nah, di situ kita banyak membuat kegiatan yang sifatnya. Apa aja arahan dari DPR Jawa Timur yang sudah dilaksanakan untuk Gen Z? Kita beberapa kali mengadakan pelatihan-pelatihan, misalkan ya mereka-mereka yang hari ini ya ingin cari pengalaman, mencari kerjaan, yang di situ tentu tidak kita beri arahan untuk semua ingin jadi pegawai negeri, ingin menjadi perkantoran, tetapi kita bangun mereka supaya menjadi pengusaha atau mandiri. Misalkan diadakan pelatihan-pelatihan yang kemarin kita ada barista, ada pelatihan. Di mana itu, Cak? Di mana pelatihannya? Di Surabaya. Surabaya aja? Iya, di Surabaya. Terus yang lain gimana? Yang lainnya rata. Kan Jawa Timur kan banyak, Cak, nggak cuma Surabaya doang. Betul. Jadi masing-masing dapil itu dia membuat kegiatan hal yang sama, pelatihan sesuai dengan kebutuhan dan daerah yang misalkan ada pelatihan barbershop, ada pelatihan lagi bagaimana melakukan pertanian yang modern dengan alat-alat yang disiapkan oleh pemerintah untuk supaya masyarakat yang tidak semuanya itu urban ke kota, tapi mereka anak-anak muda mau kembali ke desanya untuk membangun desanya, apalagi sekarang dengan inovasi-inovasi dengan inovasi ada Koperasi Merah Putih dan sebagainya. Betul. Itu nanti juga tidak hanya sekedar dia kasih pinjaman modal dengan usaha kur dan sebagainya, tetapi pemerintah hadir untuk memberikan edukasi kepada anak-anak muda supaya dia mau menjadi UMKM di daerahnya atau menjadi petani-petani yang modern yang tidak. Tapi akhirnya gimana? Ketika tadi Cak Safak bilang kan kalau disediakan pelatihan-pelatihan nih untuk para Gen Z. Nanti outputnya itu kira-kira kalau dari Bapak pimpinan daerah begitu ya, Gen Z ini akan dibawa kemana? Apakah dia nanti akan dibawa sebagai wirausaha muda ataukah karena dia tadi sudah disiapkan pelatihan-pelatihan, nantinya kita akan mendorong dia untuk menjadi pegawai aja? Mana nih yang harusnya menjadi yang pokok sangat utama? Kita dorong itu yang prioritas adalah supaya punya mental entrepreneurs, usaha muda yang dia punya keberanian untuk mencoba melakukan usaha sendiri, menjadi misalkan kita kasih modal kemarin itu dengan alat-alat barbershop, alat gunting dan sebagainya. Pertama, mencoba dengan komunitas mereka. Apakah mereka ini setelah dilakukan pelatihan itu kemudian mereka langsung ke dunia kerja itu atau dia nempel di temannya yang sudah jalan atau kemudian buka lagi di wilayah yang dianggap itu masih pangsanya masih bisa. Wah, ini menarik sekali nih ya kalau misalnya tadi ada pelatihan seperti yang disampaikan oleh Cak Safak tadi. Tapi kan gini ya Cak ya, Gen Z itu kan bisa dibilang masih usianya sangat
mudah sekali untuk terjun di dunia kerja. Tapi ketika dia sudah punya bekal dari pelatihan-pelatihan yang diberikan tadi, ketika dia ingin terjun secara profesional di bidangnya, nggak punya modal. Nah, itu mereka harus kemana? Lalu kalau misalnya mau mengajukan pinjaman kan sepertinya masih belum punya, nggak mungkin ya, karena kan harus ada jaminannya. Itu dari sudut seperti itu, apakah masuk menjadi prioritas utama nih dari Bapak dan juga Ibu Dewan? Iya, jadi kita kemarin memberikan semacam kemudahan untuk bisa mendapatkan kredit. Oh ya? Usaha. Kredit apa tuh, Cak? Ada KUR ya. Untuk Gen Z ya, supaya mereka bisa tidak harus punya jaminan, tetapi mereka ada dikasih kredit dengan 0 bunga. 0 bunga, tapi tetap pakai jaminan? Enggak ada. Jadi dia harus punya NIB, nomor induk berusaha itu ya. Yang itu kita kasih kemudahan dalam mengurus NIB itu, kemudian mereka setelah punya itu kita lakukan oleh eksekutif itu dilakukan semacam evaluasi dan dicek memang bentuk ada kegiatannya, itu dikasih pinjaman dengan modal yang bunganya yang disubsidi oleh pemerintah dengan pemerintah Jawa Timur. Jadi misalkan kalau bank itu dia bunganya 9% ya, atau 11% itu saya tahu. Itu yang kita subsidi atau yang kita beri pembebasan bunga itu adalah yang 9 atau 11%-nya itu. Dan kalau mengembalikan ya, atau dia nyicil itu ya pokoknya saja. Oh gitu? Ya. Ini khusus untuk Gen Z, berarti ada maksimal usia dong untuk pengajuan? Enggak juga. Hah? Enggak juga. Enggak juga. Tetapi diutamakan Gen Z, karena Gen Z ini hampir rata-rata punya jaminan yang itu yang menjadi prioritas bagi kita, karena memang Gen Z ini hampir di Jawa Timur itu kita dapatkan 30% itu totalnya. Total Gen Z di Jawa Timur itu 30% sendiri ya? Iya, sendiri. Wow. Itu angka yang juga sedikit. Betul. Kalau Jawa Timur untuk 42 juta, berarti hampir berapa kalau 30%-nya itu? Hampir 12 juta sendiri itu Gen Z. Yang ini siap untuk menjadi tenaga baru, usaha baru, dia pekerja baru, dia harus punya lapangan kerjaan, tidak boleh nganggur. Ini yang memang menjadi tantangan dan harus kita prioritaskan. Apalagi setiap tahun kan pasti ada yang lulus kuliah, yang lulus SMK gitu kan. Itu kan juga harus difikirkan bagaimana kan nasib mereka selanjutnya. Kemana nih arahnya mereka? Kita harus bisa bawa generasi muda, khususnya generasi Gen Z ini yang ada di Jawa Timur untuk bisa tetap sejahtera begitu dengan usianya mereka yang belia gitu ya. Cak, kita kembali lagi ke Gen Z untuk Indonesia Emas 2045. Betul. Nah, kalau ngomongin soal politik banyak sekali Gen Z itu yang apatis tentang politik. Kalau dari sudut pandang Pak Ketua gimana? Ya, pasti bukan hanya Gen Z kalau yang apatis itu. Mereka yang tidak ada sentuhan langsung kepada partai politik atau tidak politik itu memang tetapi dengan kegiatan yang kita lakukan, DPR, buat RAN, aspirasi RAN dan sebagainya, itu bagian daripada menggugah bahwa DPR itu tidak seperti yang dibayangkan hanya di kantor, dia hanya rapat-rapat. Tetapi kita butuh anak muda itu melek politik yang di dalam tugas-tugas politik itu adalah secara konstitusional, mau tidak mau itu harus semua warga negara harus terlibat. Utamanya adalah Gen Z, karena Gen Z ini adalah
pemimpin di masa yang akan datang. Nah, pemimpin masa depan ini tidak bisa kalau dia tidak atau dia nggak tahu ya, nggak tahu ya. Harus tahu mulai dari dia lulus sekolah atau dia sudah mulai masuk dunia kerja. Itu kita harus mendorong supaya mereka ini tidak apatis terhadap partai politik, tidak apatis. Caranya supaya mereka tidak apatis gimana caranya? Justru itu kita kumpulkan anak-anak SMA kelas 2, kelas 3. Itu ada istilahnya itu sekuat dewan. Sekuat dewan? Iya, sekuat dewan ini anak-anak SMA itu kita kumpulkan, kita ajak ngomong, diskusi, gimana kamu lihat negara, gimana kamu lihat politik, gimana kamu lihat DPR, gimana kamu lihat kepala daerah. Itu sudah terwujud di kota mana saja? Hampir seluruh di Jawa Timur. Oh gitu? Ya. Keponakan saya kelas 2 belum tuh, Cak? Hah? Keponakan saya kok belum dapat ya? Ya. Apakah hanya di kota-kota besar saja seperti Surabaya? Tidak. Nah, karena memang jumlahnya sekian banyak, ya mungkin belum kelewati. Ya. Mungkin belum begitu ya. Sekuat dewan itu. Ya. Mungkin biar bisa secara merata begitu, Cak, dikumpulkan dari setiap dinas-dinas yang ada di kota kabupaten. Jadi memang pasti. Jadi programnya itu dari DPRD Provinsi Jawa Timur, kerjasama dengan Dinas Pendidikan, Pendidikan Provinsi menginstruksikan kepada Dinas Kabupaten Kota yang menentukan auden atau siapa yang diundang itu adalah teman-teman dinas yang tahu. Oh, sekolahan ini diwakili berapa, ini sekolah ini itu adalah sekuat dewan. Ya. Oh, diwakili, berarti nggak keseluruhan ya, Cak? Nggak nutut berapa jumlah juta. Ya kan demi Gen Z Jawa Timur, Cak. Ya. Kita memang tentu harus dipertimbangkan dengan pembiayaan karena harus gitu ya. Ya. Oh, baik. Gak mungkin kalau harus tercukupi semua. Paling tidak mereka yang menjadi duta-duta yang terkirim ke sana itu dia menularkan dengan teman-temannya, walaupun temannya untuk ini nanti masih bisa diteruskan di lingkungan sekolah. Iya, gitu. menjadi duta-dutanya di situ. Oh, jadi kepanjangan tangan dari dinas pendidikan begitu ya. Oke, baik. Banyak juga Gen Z itu yang pemilih pemula. Ya, pemilih pemula itu yang masih aduh aku nggak ngerti nih kalau misalnya waktunya pemilihan aku harus milih siapa. Dan mereka itu akhirnya merasa hanya dibutuhkan suaranya saja. Ya. Begitu ya, Cak? Mengerti kan? Jadi mereka tetap harus datang ke TPS untuk memilih tanpa tahu siapa yang dipilih. Gitu kan? Mereka mau nggak mau harus tetap memilih siapapun walaupun mereka tidak kenal, dan akhirnya mereka punya pendapat bahwa orang-orang itu ya udahlah cuman butuh suaraku aja. Lalu kebijakan apa yang nantinya dihadirkan dari DPRD Jawa Timur untuk mengajak Gen Z masuk ke dalam kebijakan sehari-hari? Jadi mereka nggak ngerasa bahwa suaraku doang nih yang disalurkan, tapi aku harus dapat feedback gitu. Iya. Kita bisa lihat sekarang itu beda dengan dulu, bahwa di era sekarang hampir kegiatan dewan itu tidak lagi di kantor, tetapi menemui mereka, kemudian menjak dialog. Dialog itu bisa dengan ada istilahnya sekarang itu Solo Semiran. Ada lagi reses. Ada lagi kundapil, ada lagi ngumpul misalkan dengan kegiatan-kegiatan keagamaan, kegiatan-kegiatan anak-anak muda yang di situ itu bisa ngundang kepada dewan melalui organisasi-organisasi kemahasiswaan, ada PMII, ada HMI, ada kalau di lingkungan kita itu ada GMNI, ada lagi kalau itu ada
ada IPENU, ada EPPNU, ada lagi Muslimat, ada Fatayat, ada itu semua sekarang ini ngundang ke Dewan. Nah, media ini yang kita pakai untuk bisa memberikan informasi informasi terkait dengan supaya tidak apatis. Nah, kalau yang mereka-mereka yang memang tidak di lingkungan itu, kita buat kegiatan-kegiatan yang paling tidak, ternyata Dewan ini menyapa kita. Seperti tadi malam itu, nyaris saya tidak tahu ini dari mana itunya peserta ini. Tetapi saya lihat semua adalah Gen Z. Termasuk Cak Safak ya? Kalau saya sudah gak Gen Z tapi milenial ya Cak ya? Ya beda dikit lah sama mereka usianya. Kalau 30, Cak Safak 35, beda dikit. Bercanda ya Cak ya? Oke, lanjut. Kemudian pada saat-saat pemilu pasti ada sosialisasi, ada ini, ada itu. Justru sekarang ada banpol, bantuan partai politik. Itu untuk bantuan partai politik itu untuk kegiatan. Yang di situ itu sekarang dikasih agak besar. Per anggota itu pemilih ya. Kalau misal Jawa Timur itu 10.000 pemilih 1 tahun. Berarti kalau pemilihnya itu misalkan 10 juta, ya berarti 10 juta kali 10.000 itu berarti 100 miliar. Itu dipakai untuk kegiatan-kegiatan untuk pengkaderan dan sebagainya. Itu bagian daripada supaya orang masyarakat tidak apatis terhadap politik. Betul. Dia pada saat misalkan ada pemilihan kepala daerah, ada pemilihan legislatif, ada pemilihan presiden, itu mereka sudah nggak asing lagi, dia nggak acuh lagi. Tapi partisipasinya, coba sekarang Pilgub kemarin 70% itu angka partisipasinya kan tinggi sekali, berarti Gen Z itu berada di sana. Betul. Berarti salah satu pengenalannya tadi dari salah satunya Banpol tadi ya, yang memang terjun langsung ke masyarakatnya, mendekati secara personal begitu untuk mengenalkan begitu ya. Pasang banner, pasang baliho, pasang itu, apalagi kalau ada kegiatan hari ulang tahun partai politik itu udah kegiatan tidak pernah berhenti. Dan itu menyasar, ada yang kegiatan untuk memberikan ruang kepada anak muda, ada yang juga pada konstituen yang beraneka ragam umur. Tapi tetap ini dilakukan, ada itu hampir semua pendekatan partai. Pendekatan langsung kepada masyarakat. Siap. Tapi kan di era digital ini kan rentan sekali dengan informasi hoax ya. Tidak hanya untuk kalangan masyarakat biasa, artis, tapi juga ini menyasar pejabat politik. Setuju ya Cak ya? Betul ya. Nah, gimana sih caranya supaya Gen Z ini bisa turut berpartisipasi tapi suara mereka itu berkualitas dengan komentar-komentar yang baik, jadi nggak cuman asal-asalan ikutan hoax untuk ngejudge satu, ngejudge yang ini, yang itu. Ya kita tentu termasuk program podcast ini. Ini bagian daripada mengantisipasi berita-berita hoax, betul. Supaya mereka itu tidak dimainkan berita-berita hoax yang menyesatkan. Itu kita punya program di Jawa Timur, di DPRD ini adalah podcast ini. Sehingga dia tahu kalau ada pemberitaan terkait dengan DPR, eksekutif, legislatif, fungsinya apa dan sebagainya, melalui podcast ini. Mereka bisa dapat informasi yang benar, tidak hoax lagi. Apalagi kemarin-kemarin ada orang-orang tertentu atau kepentingan tertentu memang ingin memainkan anak-anak Gen Z ini
bisa disalahgunakan untuk bisa membuat anarkis dan sebagainya. Berita hoax itu berseliweran. Nah, Dewan tentu mengantisipasi ini dengan kegiatan-kegiatan yang semacam ini. Oke, boleh dong langsung disampaikan kepada Gen Z terkait ataupun teman-teman Times Lovers yang lagi nonton, Cak, bagaimana sih kita sebaiknya menyampaikan sesuatu itu yang santun, yang baik, tapi tetap berkualitas dan nyampe nih kepada Bapak Ibu Dewan ataupun pejabat lainnya. Silakan, Cak, langsung, Cak. Iya. Jadi terima kasih kepada Mbak yang memberikan kesempatan kepada saya untuk ingin menyampaikan pesan secara khusus kepada Gen Z. Adik-adik sekalian, semua pendengar dan pemirsa podcast kami dengan Mbak Dengan Indah. Ya. Di Ngopeni Rakyat. Ya. Kami berharap, kami minta tolong selaku anggota DPRD dan sekaligus pimpinan dan ketua DPRD Jawa Timur, untuk kawan-kawan, untuk adik-adik Gen Z, kita boleh sekarang itu setiap hari pegang HP, tapi isi HP itu harus diseleksi. Oke, setuju. Apa berita-berita yang ada di situ itu harus kita seleksi, jangan dimaknai atau disalahgunakan, kemudian itu akhirnya menyebabkan pola pikir Gen Z itu menjadi orang-orang yang tidak lagi produktif, tidak lagi punya masa depan, tetapi dia malah justru putus asa gara-gara berita-berita yang ada itu, kemudian akhirnya dia melangkah tanpa harus ada arah yang jelas. Akhirnya menjadi generasi bukan emas tapi cemas. Berarti jangan sampai ya kita jadi Indonesia cemas, tapi harus tetap jadi Indonesia emas 2045. Itu tadi pesan dari Bapak Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur untuk rekan-rekan Gen Z dimanapun Anda berada. Harus tetap santun ketika menyampaikan sesuatu, begitu ya. Terlebih di dunia maya. Karena zaman sekarang itu memang ada yang namanya Undang-Undang ITE. Undang-Undang ITE ini bukan berarti membungkam, begitu ya, Cak, ya. Tapi memang agar terfilter seperti itu ya. Mana yang memang betul-betul ini sebagai masukan dan kita meminimalisir dari apa tadi? Ya, kalau menyalahgunakan atau putus asa dan sebagainya. Ya, termasuk juga kejadian-kejadian tanggal 25 sampai 30 Agustus kemarin. Ya, akhir Agustus ya, Cak. Ya, akhir Agustus. Itu isunya tentang DPRD. Ya. Sangat-sangat kuat sekali, terlebih di media sosial. Gen Z yang banyak dikasih berita-berita, instruksi hoax yang membahayakan stabilitas dan keamanan negara kita. Nah, itu mohon maaf jangan sampai terulang kembali. Dan berita-berita yang memprovokasi, yang sifatnya itu hoax tanpa ada penanggung jawab, itu harus dihindari oleh kawan-kawan kalau adik-adik Gen Z yang ada di Jawa Timur. Jawa Timur milik kita. Jawa Timur adalah gerbang baru Nusantara yang harus kita pertahankan menjadi provinsi yang penopang ekonomi, penopang pangan, penopang segala macam kebutuhan nasional. Itu Jawa Timur yang terbesar di antara provinsi-provinsi yang lain. Terakhir, Cak, ajakan untuk Gen Z supaya tidak takut berpolitik, silakan. Ya, untuk teman-teman Gen Z, politik itu bukan haram. Politik itu adalah sebenarnya jalan untuk menuju sebuah cita-cita. Yang cita-cita itu akan bisa menjadi cita-cita luhur ketika pelaku politiknya itu adalah orang-orang yang amanah. Tapi
politik itu akan menjadi jahat, tetapi bila mana pelaku politik itu mereka orang-orang yang culas dan dolim. Sehingga kalau kepingin negara ini benar, politiknya mari kita benarkan, mari kita tata, mari kita isi dengan politik yang akhlakul karimah, yang santun, yang toleran, yang betul-betul punya tanggung jawab terhadap kepemimpinan yang dihasilkan oleh proses politik. Setuju. Jadi mari bersama-sama, tidak hanya Gen Z saja, tidak hanya milenial saja, tapi seluruh masyarakat Indonesia kita wujudkan Indonesia Emas 2045 dengan bersama-sama kita menjadi generasi yang produktif, yang positif. Sekali lagi tentunya untuk kemajuan negara kita, negara tercinta Republik Indonesia. Cak Safak, terima kasih banyak atas waktunya. Semoga podcast ini bisa membawa tambahan ilmu untuk time lover semuanya yang menyaksikan Ngopeni Rakyat persembahan dari Times Indonesia. Terima kasih, semoga sehat selalu. Sampai jumpa Cak di episode-episode selanjutnya. Terima kasih. Insya Allah kita akan ketemu lagi di episode yang lain. Siap.